Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Saputra. Saya dari Teknik Pertanian Angkatan 23 dengan NPM 2314071041. Saya berasal dari kelas B. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang motor bakar patak. Sebelum kita masuk ke dalam motor bakar patak, saya akan mengenalkan dulu apa sih motor bakar itu. Saya di sini mengutip dari tiga ahli. Yang pertama, Hartono, itu tahun 2012, mengatakan bahwa motor bakar merupakan suatu alat atau mesin yang digunakan untuk mengubah energi kimia yang tersimpan dalam bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran. Motor ini dapat bekerja melalui dua jenis siklus, yaitu siklus Otto dan siklus diesel. Kemudian, menurut Ferguson 1986, motor bakar atau mesin pembakaran dalam internal combustion engine adalah perangkat yang mengkonversikan energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik dengan cara membakar bahan bakar tersebut di dalam ruang pembakaran mesin. Selanjutnya ada Wardono 2004, mengatakan bahwa motor bakar adalah alat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis, di mana proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri, sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Dari beberapa ahli itu, saya meresum bahwa motor bakar itu adalah suatu mesin yang dapat mengubah energi mekanik, yang dapat mengubah energi kimia atau energi kimia itu berupa bahan bakar menjadi energi mekanik atau gerak. Nah, dalam motor bakar ini terbagi menjadi dua, yaitu motor bakar 4 tak dan motor bakar 2 tak. Di sini kita akan membahas motor bakar 4 tak. Apa sih motor bakar 4 tak itu? Motor bakar 4 tak adalah suatu mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang bekerja melalui 4 tahapan dalam satu siklus kerja untuk menghasilkan tenaga. Dalam motor bakar 4 tak, terdapat beberapa komponen. Ini adalah komponen-komponennya. Yang pertama adalah klep masuk hisap. Klep masuk hisap ini untuk mengatur banyaknya udara dan BBM yang masuk ke dalam mesin atau piston. Kemudian ada penutup klep, selanjutnya ada saluran hisap. Nah, saluran hisap ini tempat masuknya bahan bakar dan udara tersebut. Kemudian ada blok silinder. Blok silinder ini tempat terjadinya pembakaran nanti. Kemudian ada pendingin silinder. Ini berisi cairan radiator biasanya ini untuk pendingin. Pendingin mesin saat nantinya akan panas. Nah, selanjutnya ada blok mesin dan ada wadah oli. Wadah oli ini tempat oli. Oli ini berfungsi sebagai pelumas. Nah, disarankan juga sebelum kita menggunakan motor atau kendaraan, itu kita jangan digas dulu. Jadi kita hidupkan tuh. Setelah kita hidupkan, kita tunggu dulu sekitar 20 detik. Nah, itu oli akan naik dan melumasi piston ini supaya piston ini tidak jadi kerusakan. Selanjutnya kita akan bahas klep buang. Nah, klep buang ini untuk mengatur hasil pembakaran nanti yang akan dibuang. Busi ini untuk memberi percikan atau pembakaran nanti. Kemudian ada saluran buang. Saluran buang ini tempat pembuangan hasil pembakaran itu berupa CO2 atau asap. Itu langsung ke knalpot. Kemudian ada piston. Itu tempat eh, pompanya nanti. Itu untuk penggerak bensin segala macam nanti. Stang, seher, dan kruk as. Lanjut, ada 4 sistem dalam motor bakar 4 tak. Yang pertama adalah langkah hisap. Saat langkah hisap ini, piston turun, udara masuk, udara dan BBM masuk. Pada langkah selanjutnya itu langkah kompresi. Langkah kompresi ini terjadi saat piston mulai naik. Nah, dia akan
kompres BBM dan udara tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah usaha. Pada langkah usaha ini, saat sudah terkompresi, itu akan terjadi percikan eh, api oleh busi dan terjadi pembakaran atau ledakan. Pembakaran tersebut yang itu akan menggerakkan mesin. Jadi piston ini akan didorong ke bawah dan jadi pergerakan. Kemudian kita akan masuk ke langkah buang. Langkah buang ini piston ke atas saat memaksimalkan ke atas itu terjadi pembuangan gas CO2 ke knalpot hasil pembakaran dari BBM dan udara. Dalam motor bakar juga terdapat dua jenis yaitu yang menggunakan bensin dan solar. Pada proses pembakarannya, penggunaan bensin, pembakaran terjadi dengan spark ignition, pengapian busi, sehingga membutuhkan campuran-campuran udara atau bahan bakar yang tepat sebelum pembakaran. Kalau yang solar, menggunakan compression injection, pengapian dengan kompresi. Udara dikompres hingga panas dan bahan bakar solar disemprotkan ke udara panas tersebut untuk pembakaran. Efisiensinya pada bensin biasanya memiliki efisiensi termal lebih rendah dibandingkan mesin diesel. Namun mesin bensin sering memberikan respon akselerasi yang lebih cepat dan lebih halus. Nah, kalau solar lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar karena mesin diesel bekerja pada kompresi yang lebih tinggi, menghasilkan tenaga lebih besar dengan penggunaan bahan bakar lebih sedikit. Perbedaan lain dari motor bakar 4 tak berbahan bakar bensin dan solar yaitu hmm, pada emisi dan polusi. Untuk bensin menghasilkan lebih sedikit emisi, tetapi menghasilkan lebih banyak emisi karbon monoksida CO dan hidrokarbon HC. Untuk solar, mesin diesel menghasilkan lebih banyak NO atau oksigen nitrogen dan partikulat, tetapi lebih sedikit karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2 per liter bahan bakar yang digunakan. Kemudian pada kompresi bensin, hmm, rasio kompresi mesin lebih rendah biasanya sekitar 9,11, 9,1 hingga 12,1. Sedangkan solar itu lebih tinggi sekitar 14 hingga 25 karena pembakaran terjadi dengan pengapian kompresi. Nah, solar tadi kan dengan kompresi atau eh, pengapian dengan tegangan tinggi. Dan dari harga juga itu udah berbeda harga dan pemeliharannya. Untuk bensin ini secara umum mesin bensin lebih murah untuk diproduksi dan memerlukan perawatan yang lebih sederhana. Jadi bensin ini memang perawatannya tuh lebih murah daripada solar. Kalau untuk solar tuh cenderung lebih mahal karena komponen yang lebih kuat dan tahan dari tekanan tinggi. Nah, tetapi memiliki masa pakai yang lebih panjang dan lebih ekonomis dalam penggunaan bahan bakar. Jadi solar itu memang harganya mahal-mahal, cuman dia lebih tahan dan lebih awet. Dalam eh, penggunaan motor empat tak ini, pada bensin tuh biasanya kita dapat melihat motor atau kendaraan-kendaraan roda kecil itu, nah itu menggunakan motor 4 tak berbahan bakar bensin. Kemudian kalau untuk solar bisa kita lihat di contohnya di jurusan itu ada traktor, habis itu mobil-mobil zaman dulu kayak mobil Kijang atau mobil Panther. Nah, itu menggunakan motor bensin 4 tak berbahan bakar solar. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arif Saputra dengan NPM 23141071 dari Tab B Angkatan 2023 Teknik Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar dua tak. Nah, sebelum kita masuk ke motor bakar dua tak, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa sih motor bakar itu. Di sini saya mengambil dari hmm, tiga ahli. Yang pertama yaitu Sukiyatmo tahun 1993, yaitu menurut beliau, motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik dengan cara pembakaran di dalam mesin itu sendiri. Proses ini menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis kendaraan dan mesin industri. Ternyata menurut Prasetyo tahun 2006, beliau mendefinisikan motor bakar sebagai mesin konversi energi yang mengubah energi panas hasil dari pembakaran bahan bakar menjadi energi gerak. Motor bakar ini banyak digunakan dalam mesin kendaraan seperti mobil dan motor. Selanjutnya, menurut Sularso dan Kiyokatsu Suga, itu tahun 2000. Nah, menurut beliau itu, motor bakar adalah suatu perangkat mekanik yang memanfaatkan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar untuk kemudian diubah menjadi energi mekanik. Hasil dari hasil dari energi mekanik ini adalah gerak yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan teknis. Nah, jadi dari beberapa alat tadi, saya menyimpulkan bahwa motor bakar itu adalah suatu alat atau mesin yang dapat mengubah energi kimia berupa bensin ataupun solar menjadi energi mekanik atau gerak. Nah, kita akan membahas tentang motor bakar dua tak. Apa sih motor bakar dua tak itu? Motor bakar dua tak adalah motor bakar yang menggunakan dua langkah kerja dalam sistem pembakarannya. Nah, ini merupakan komponen-komponen dalam motor bakar dua tak. Yang pertama itu ada busi. Busi itu berfungsi sebagai pemberi percikan api untuk pembakaran nanti. Selanjutnya ada piston, ada ruang pembakaran, piston untuk penggeraknya, ruang pembakaran untuk tempat piston itu nanti bergerak, yaitu ada pembuangan knalpot, ada bodi mesin, ada sumber bensin atau katup. Selanjutnya itu ada langkah kerja. Nah, langkah kerja dalam motor bakar dua tak itu ada dua. Beda dengan motor bakar empat tak yang punya empat langkah kerja. Nah, dua tak ini sesuai namanya, motor bakar dua tak. Nah, jadi dua langkah kerja. Nah, motor bakar dua tak itu masuknya bensin itu berbeda dengan motor bakar empat tak. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi motor bakar dua tak itu masuk bensin itu ketika piston naik ke atas. Nah, kalau empat tak kan saat piston ke bawah. Kalau dua tak itu saat piston ke atas. Jadi dari kemudian yang masuk itu bukan cuman bahan bakar di pada dua tak itu. Ada udara dan oli. Kalau yang patah kan cuman bahan bakar dan udara. Beda. Kemudian pada langkah hisap ini yang saat tadi apa masuknya bensin segala macam ya, itu langsung terjadi dua langkah. Jadi hisap dan kompresi. Nah, dan langkah buang itu saat piston ke bawah itu juga langsung terjadi dua langkah kerja. Itu ada langkah buang dan langkah usaha. Jadi usaha itu terjadi saat piston ke bawah malahan, bukan ke atas. Nah, itu langsung jadi habis pembakaran itu langsung pembuangan.
Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari motor bakar dua tak. Ada cukup banyak kelebihan dan kekurangan dari motor bakar dua tak. Yang pertama kita bahas dulu kelebihan. Yang pertama tuh ada tenaganya lebih besar. Tenaga lebih besar itu terjadi karena sistem pembakarannya yang cepat daripada motor empat tak. Kalau empat tak kan harus butuh 4 langkah kerja. Nah, kalau dua tak itu cuma butuh 2 langkah kerja. Nah, yang kedua tuh ada lebih ringan dan sederhana. Lebih dua tak itu mesinnya cenderung lebih kecil beda dengan empat tak. Kemudian biaya produksinya lebih rendah, akselerasinya cepat. Nah, akselerasi cepat itu ya pas pembakarannya. Karena dua tak itu kan langsung 2 langkah kerja dalam satu kali apa? Jadi kalau piston ke atas itu langsung 2 langkah kerja, kalau ke bawah tuh 2 langkah kerja. Jadi akselerasinya pembakaran itu lebih cepat. Nah, kekurangannya, jadi motor bakar dua tak itu dari kelebihan ada 4 kelebihan ini juga ada kekurangan. Nah, kekurangan itu konsumsi bahan bakarnya boros. Karena pembakarannya tadi cepat, otomatis konsumsi bahan bakar itu boros. Nah, yang kedua itu ada polusinya lebih tinggi. Kenapa polusi lebih tinggi? Karena motor bakar dua tak itu menggunakan oli mesin, oli samping dalam pembakarannya. Jadi yang masuk dalam sistem pembakaran tuh ada bahan bakar, ada udara dan ada oli. Nah, oli ini yang membuat motor bakar dua tak itu cenderung mengeluarkan asap dan itu membuat polusi udara. Kemudian umur mesin lebih pendek. Nah, umur mesin lebih pendek ini ya tadi masih bersangkut paut dengan sistem langkah kerjanya. Jadi langkah kerja itu kurang efisien karena ada masuknya oli ke dalam mesin. Jadi otomatis umur mesin itu akan lebih pendek daripada motor bakar 4 tak dan lebih berisik. Itu sudah pasti lebih berisik. Kemudian ada perbedaan dari motor bakar 4 tak dan 2 tak. Nah, di sini saya bahas dulu mengenai proses kerja. Pada motor bakar 2 tak, dalam satu siklus kerja hanya memerlukan 2 langkah piston, gerakan naik dan gerakan turun untuk menghasilkan tenaga. Berbeda dengan patak. Kalau patak itu butuh 4 langkah piston, yaitu 2 kali naik dan 2 kali turun untuk menghasilkan satu siklus kerjanya. Kemudian ada tenaga dan akselerasi. Pada motor bakar dua tak, menghasilkan tenaga lebih besar karena pembakarannya terjadi setiap 2 langkah piston sehingga akselerasinya lebih cepat. Nah, sama seperti yang tadi saya bahas. Kenapa akselerasinya lebih cepat? Ya ini karena dia hanya menggunakan 2 langkah kerja. Jadi otomatis itu pembakarannya lebih cepat karena penghisap itu langsung kompresi dan saat usaha itu dia langsung buang cepat. Jadi pembakaran lebih cepat. Otomatis tenaga juga lebih kuat dan lebih kebut. Nah, pada motor bakaran patak, pembakaran terjadi setiap 4 langkah piston sehingga tenaga yang dihasilkan lebih halus dan stabil. Jadi 4 tak sama 2 tak itu bedanya kalau patak itu lebih halus. 2 tak tuh cenderung ya kita dibrisik dia. Nah, namun akselerasinya lebih lambat dibandingkan 2 tak karena motor bakaran patak itu membutuhkan 4 langkah kerja. Jadi akselerasinya otomatis lebih lambat. Kemudian konsumsi bahan bakar. Pada motor bakar dua tak, cenderung lebih boros karena pembakarannya terjadi sering dan proses pembuangan gas buang kurang efisien. Nah, masih sama masuk ke dengan langkah kerja itu tetap. Karena pembakarannya cepat, jadi penggunaan bahan bakarnya semakin boros. Kalau 4 tak itu lebih hemat karena pembakaran itu lebih cenderung lebih lambat dan lebih efisien. Kemudian pelumas. Pada motor bakar dua tak, pelumas dilakukan dengan mencampuran oli ke dalam bahan bakar. Oli tersebut terbakar bersama dengan bahan bakar sehingga memerlukan pengisian ulang secara teratur. Nah, jadi pada penggunaan motor bakar dua tak ini perlu sering-sering dicek. Jadi saat kita mengisi bensin itu jangan kita isi bensin doang. Jadi kita juga perlu oli untuk sistem pembakarannya. Karena motor bakar dua tak itu menggunakan oli juga dalam sistem pembakarannya. Jadi harus sering-sering dicek penggunaan olinya dan bensinnya. Beda dengan patak. Kalau patak itu cuma butuh bensin. Oli itu beda pembakaran. Jadi oli itu nggak masuk ke sistem pembakaran. Nih, motor patak memiliki sistem pelumas terpisah di dalam mesin sehingga oli tidak ikut terbakar. Nah,
Benar kan? Kalau 4 tak itu oli nggak ikut terbakar. Jadi otomatis oli juga tidak terlalu boros. Beda dengan 2 tak juga. Kalau 2 tak itu cenderung lebih cepat habis. Jadi harus sering-sering dicek. Membuat pelumas lebih efisien dan mesin lebih awet. Kalau 4 tak itu ya itu mesinnya lebih awet. Jadi pelumasnya itu untuk ya untuk mesin itu ngelumasin doang dia. Untuk mesin lebih awet. Lalu emisi dan polusi. Nah, kalau pada 2 tak menghasilkan emisi yang lebih tinggi karena oli terbakar bersama bahan bakar menyebabkan polusi udara yang lebih besar. Kalau 4 tak, emisi lebih rendah karena bahan bakar terbakar lebih bersih dan oli tidak ikut terbakar. Jadi pada terbakar 2 tak ini, hmm, mengapa banyak gas atau CO2 yang keluar dari motor tersebut? Itu karena ada pembakaran oli. Jadi pembakaran oli itu menyebabkan asap. Nah, asap itu yang menghasilkan polusi udara. Kalau 4 tak itu karena sistem pembakarannya berbeda dengan 2 tak, olinya itu nggak ikut terbakar sehingga dia cenderung lebih aman digunakan pada lingkungan, tidak terlalu membuat polusi udara. Kemudian ada umur mesin. Motor bakar 2 tak, umur mesinnya biasanya lebih pendek karena pembakaran oli dan bahan bakar yang kurang efisien membuat mesin lebih cepat aus. Kemudian pada 4 tak, umur lebih panjang karena sistem pelumas yang lebih baik dan tidak ada pembakaran oli. Ya masih sama sih, masih bersangkut paut dengan angka kerja ini tetepan. Nah, di sini nih jadi motor bakar 2 tak itu cenderung lebih cepat aus. Jadi lebih cepat rusak dia daripada motor yang 4 tak. Jadi kita jika ingin menggunakan motor itu juga kita harus menghitung penggunaannya motor 2 tak atau 4 tak. Kalau sekiranya untuk perjalanan yang jauh, itu perjalanan jauh dan rutinitas, itu lebih baik yang motor 4 tak karena itu tidak terlalu boros dalam penggunaan bensin dan oli, dan umur mesin itu lebih panjang. Kalau 2 tak itu mungkin bisa digunakan hanya di saat-saat tertentu mungkin, jangan terlalu sering digunakan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Hmm, Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Saputra dari TB Angkatan 2023. NPM saya 2314071041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mesin 4 tak diesel. Sejarah. Sebelum kita masuk pengertian, kita harus tahu dulu apa sih sejarah dari mesin 4 tak diesel. Itu penemunya. Prinsip mesin 4 tak pertama kali ditemukan oleh Nicolaus Otto pada tahun 1876. Nah, mesin 4 tak ini bekerja berdasarkan siklus yang melibatkan 4 tahap, yaitu hisap, kompresi, tenaga, dan buang. Itu yang penemu mesin 4 tak. Selanjutnya, mesin 4 tak diesel. Nah, itu diperkenalkan pada tahun 1897 oleh Rudolf. Nah, itu penggabungan teknologi 4 tak dan diesel. Tadi kan yang mesinnya diesel. Nah, sekarang ini penggabungannya. Pada awalnya, mesin diesel lebih banyak digunakan pada aplikasi industri seperti kapal, kereta api, dan generator. Karena ukurannya cukup besar dan efisien pada kecepatan rendah. Namun seiring waktu, insinyur mulai beradaptasi prinsip kerja 4 tak ke dalam mesin diesel untuk kendaraan bermotor, khususnya truk dan kendaraan berat. Jadi mesin 4 diesel ini cocok untuk kendaraan-kendaraan yang berat. Nah, pengembangan
mesin diesel modern. Pada abad ke-20, banyak inovasi yang diterapkan pada mesin diesel 4 tak, termasuk peningkatan efisiensi bahan bakar, penurunan emisi gas buang, dan peningkatan daya tahan mesin. Nah, pengertiannya, jadi apa sih apa motor 4 tak diesel itu? Motor bakar 4 tak diesel adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar diesel atau solar dan beroperasi berdasarkan siklus 4 langkah, yaitu 4 tak untuk menghasilkan tenaga. Nah, komponen dalam mesin 4 tak diesel itu yaitu ada injektor. Injektor itu yang paling atas ini. Nah, ini berfungsi sebagai menyemprotkan bahan bakar nantinya. Selanjutnya ada eh, piston, itu stang piston, klep input, klep output, ini pendingin. Terus ada ini bak, ini oli, ini ada poros engkol. Nah, langkah-langkah kerja dalam 4 tak diesel tuh ada 4, yaitu hisap, kompresi, kerja, dan buang. Nah, pada langkah hisap, itu saat keadaan piston ke bawah, itu yang masuk hanya udara. Beda dengan motor 4 tak yang bensin. Kalau 4 tak bensin kan ada dua yang masuk, yaitu udara dan bensin. Tapi kalau yang diesel atau solar ini, yang masuk hanya udara. Setelah udara masuk, kita menuju ke langkah kompresi. Langkah kompresi ini, udara dikompres tuh ke atas. Nah, sampai di atas, itu udara itu bisa mencapai suhu hingga 200 hingga 500 derajat Celcius. Nah, ketika di atas ini injektor menyemprotkan bahan bakar berupa solar. Itu yang akan menghasilkan ledakan. Jadi pada 4 tak diesel ini tidak memerlukan busi dalam pembakarannya. Jadi gara-gara kompresi itu yang kuat, itu menghasilkan suhu yang tinggi, sebuah bahan bakar, itu akan menghasilkan ledakan. Ledakan inilah yang menggerakkan piston ke bawah. Itu pada langkah kerja usaha. Selanjutnya pada langkah kerja buang, piston ke atas lagi. Setelah ke atas, dia akan mengeluarkan sisa pembakaran ke dalam klep buang. Perbedaannya itu pada batak diesel dan batak bensin. Dari bahan bakarnya sudah berbeda. Yang bensin ya pakai bensin atau pertalite atau pertamax. Yang diesel menggunakan solar. Nah, diesel ini ada kelebihan. Pada zaman dulu tuh sebelum adanya solar, diesel tuh memakai eh, bahan bakar minyak tanah. Nah, kemarin juga di kelas tuh ada pertanyaan, bisa nggak sih motor diesel tuh di apa memakai bensin? Nah, itu kan ada jawabannya tidak bisa karena eh, kekentalan dari solar itu berbeda dengan bensin. Kalau bensin itu kekentalan lebih cepat atau lebih cepat hilang. Kalau solar itu lebih kental. Jadi kalau solar itu butuh suhu yang tinggi yaitu 200 derajat Celcius untuk terjadinya pembakaran. Sedangkan bensin itu hanya butuh sekitar berapa ya? 10-an mungkin ya. Itu hanya kecil kalau bensin itu. Kalau solar itu butuh eh, suhu yang tinggi. Jadi kalau diganti ke bensin, misalnya diesel diisi bensin itu nggak bisa. Kemudian sistem pembakaran. Nah, pada pembakaran bensin itu menggunakan busi. Itu apa? Untuk memberi percikan api. Sedangkan diesel itu tidak memerlukan busi, tapi dia menggunakan kompresi yang tinggi yang eh, menghasilkan udara dengan suhu tinggi yaitu bisa mencapai 500 derajat Celcius. Rasio kompresi
yang bensin itu rendah 8 sampai 11 hingga 12:1. Sedangkan yang diesel itu tinggi 14:1 hingga 25:1. Efisiensi bahan bakarnya, kalau yang bensin itu kurang efisien, diesel lebih efisien. Nah, itu yang buat kenapa sih mesin diesel itu lebih irit, karena lebih efisien dalam pembakaran yang torsi tenaganya lebih tinggi RPM-nya, sedangkan diesel itu lebih rendah. Perawatannya lebih murah dan mudah itu pada bensin, diesel itu lebih mahal. Kenapa diesel itu lebih mahal? Karena komponen-komponen yang digunakan dalam motor 4 tak diesel itu cukup eh, bagus. Jadi berbeda dengan bensin. Diesel itu lebih tebal, lebih berat, lebih besar. Nah, itu yang membuat perawatannya itu lebih mahal. Cuman diesel itu jarang terjadi kerusakan. Emisinya lebih banyak CO2 itu di bensin, lebih banyak NOx dan partikel itu di motor diesel. Harganya kalau bensin itu lebih murah, kalau yang diesel itu lebih mahal. Yang sama kayak tadi alasannya yang diesel itu lebih mahal karena komponen-komponen dalam motor bakar empat tak diesel itu cukup berat, cukup besar, itu yang membuat harganya mahal. Kelebihan pada motor bakar diesel 4 tak itu ada kelebihan efisiensi bahan bakar. Karena pembakaran lebih sempurna, diesel itu hemat pemakaian bahan bakarnya, berbeda dengan bensin. Dan torsi besar pada RPM rendah, sangat baik untuk aplikasi berat dan beban besar seperti truk dan bus. Makanya mesin-mesin diesel itu banyak digunakan pada truk dan bus. Daya tahan yang tinggi. Nah, daya tahan yang tinggi ini tadi yang saya omongin, karena diesel itu menggunakan bahan-bahan yang cukup kuat atau tebal, sehingga dia mampu menopang tekanan-tekanan yang tinggi. Jadi dia lama untuk rusak atau tidak rawan rusak. Biaya operasinya lebih rendah karena hemat bahan bakar, jadi biaya operasinya itu lebih rendah. Tapi ya biaya perawatannya tinggi ya karena tadi emisi CO2-nya lebih rendah, menghasilkan lebih sedikit karbon dioksida dibandingkan mesin bensin. Kita yaitu cocok untuk beban berat, ideal untuk kendaraan berat dan penggunaan di medan berat. Truk kayak bis yang kayak tadi itu. Itu pembakaran lebih efisien, kompresi tinggi menghasilkan pembakaran. Kendaraan kendaraan jarak jauh. Nah, ini ideal untuk menggunakan kendaraan jarak jauh. Tahan terhadap kondisi ekstrim, mampu bekerja pada suhu dan kondisi bekerja berat tanpa cepat rusak. Konsumsi bahan bakar yang stabil, hemat bahan bakar pada kecepatan tetap seperti di jalan raya. Kekurangannya, harga awal lebih mahal karena komponennya lebih kuat daripada motor 4 tak bensin, jadi harganya itu lebih mahal. Biaya perawatan lebih tinggi, ya sama kayak tadi, komponennya besar, sistem injektor segala macam, bahan-bahannya cukup kuat, tebal, itu yang membuat harganya juga mahal. Emisi gas berbahaya, NOx dan partikel halus. Meskipun CO2 lebih rendah, emisi NOx dan partikel yang lebih tinggi berpotensi membahayakan kesehatan dan lingkungan, lebih berat dan besar. Berat tambahan mempengaruhi desain dan performa akselerasi. Performa pada RPM tinggi lebih rendah. Mesin diesel kurang responsif pada kecepatan tinggi dibandingkan mesin bensin. Lebih berisik dan bergetar. Nah, mesin diesel ini yaitu itu kejelekan mesin diesel ya. Jadi kalau mesin bensin itu lebih halus, kalau diesel itu lebih berisik dan dia getar. Kesulitan kehidupan pada cuaca dingin membutuhkan plot atau pemanasan tambahan untuk membantu pembakaran pada suhu rendah. Karena motor bakar 4 tak diesel ini tidak memakai busi. Jadi pada cuaca dingin
dia itu cukup susah untuk melakukan pembakaran. Konsumsi bahan bakar pada stop and go. Mesin diesel kurang efisien dalam kondisi lalu lintas macet. Sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Kualitas solar yang buruk dapat merusak sistem injektor dan komponen lainnya. Emisi asap hitam. Asap hitam dari pembakaran tidak sempurna menjadikan tanda umum pada mesin diesel yang kurang efisien. Nah, penyakitnya dalam motor diesel ini ada kayak dia itu tidak bisa mati. Jadi motor diesel itu kalau ada kebocoran pada itu seperti kebocoran pada oli itu ketika kita matikan dia tidak bisa karena apa oli itu masuk ke sistem pembakaran dan pembakaran itu tadi pada suhu tinggi ya itu pembakaran dia membakar oli tidak membakar tidak membakar solar walaupun kita putuskan saluran solar dia akan tetap melakukan pembakaran akhirnya itu yang membuat eh, motor empat tak diesel itu nggak bisa mati itu penyakit yang ada pada motor empat tak diesel ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Saputra, IPM 2314071041 dari TB angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemberian bahan bakar bensin dan solar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sistem, kita harus tahu dulu apa sih komponen-komponen dari motor bakar bensin. Di sini saya mengambil mesin 4 tak karena diesel itu baru ada mesin 4 tak, samakan sama-sama mesin 4 tak. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang komponen-komponennya. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang komponen-komponen motor bakar bensin 4 tak. Yang pertama itu ada penutup klep. Selanjutnya ada klep masuk. Klep itu berfungsi sebagai mengatur banyaknya udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam mesin pembakaran. Kemudian ada saluran hisap. Nah, saluran hisap ini fungsinya untuk masuknya bahan bakar dan udara. Klep itu yang mengatur banyaknya. Kalau hisap itu, saluran hisap itu yang udara saluran yang untuk masuknya bensin dan udara. Tempat untuk masuknya bensin dan udara itu saluran hisap. Kemudian ada blok silinder. Ada pendingin silinder. Nah, pendingin silinder ini fungsi sebagai pendingin mesin saat mesin sudah bekerja cukup lama. Itu berisi air silinder. Nanti ada blok mesin, wadah oli tempat oli, genangan oli. Oli itu berfungsi sebagai pelumas saat pelumas untuk mesin. Jadi biar mesin itu bekerjanya maksimal. Dan ingat ya, oli ini bukan untuk bahan bakar. Jadi beda dengan 2 tak. Kalau 2 tak itu kan butuh oli untuk campuran bahan bakar. Tapi kalau 4 tak ini tidak memerlukan oli untuk campuran bahan bakar. Jadi oli di sini tidak terbakar. Nah, jika di dalam motor 4 tak itu oli terbakar, dia akan menghasilkan asap. Jadi usahain kalau yang 4 tak ini kalau sampai menghasilkan asap berarti olinya ikut terbakar. Nah, itu berarti perlu dibenarin. Sudah mulai rusak. Kemudian ada saluran buang. Saluran buang ini tempat buangnya udara setelah pembakaran. Ada busi, itu tempat untuk memberikan percikan-percikan api. Kemudian ada klep keluar, sama seperti klep masuk, mengatur banyaknya keluaran gas atau asap. Kemudian ada piston itu untuk penggeraknya. Ada stang piston, ekor engkol, truk as. Nah, selanjutnya kita masuk ke 4 tak solar. Sama komponen dalam motor 4 tak solar tuh dengan motor 4 tak bensin. Cuman bedanya di
bagian busi. Solar itu menggunakan injeksi. Nah, fungsinya injeksi itu sebagai penyemprot bahan bakar. Jadi di solar ini udara yang masuk itu cuma udara, bukan bahan bakar. Jadi udara masuk, piston turun, dia didorong ke atas, dikompres, menghasilkan suhu yang tinggi. Itu mencapai 500 derajat Celcius. Nah, dari suhu tinggi itu kemudian bensin solar itu disemprotkan agar terjadi pembakaran karena suhu yang tinggi. Beda dengan bensin tadi, bensin kan menggunakan busi. Nah, busi itu berfungsi sebagai pemancar api. Jadi memberi percikan api untuk pembakaran. Kalau di solar ini beda, dia pakai injeksi. Nah, ini langkah kerjanya lebih jelasnya. Pada bensin, saat piston ke bawah, itu udara dan bahan bakar masuk secara bersama-sama. Setelah udara masuk, piston naik ke atas, dikompres. Setelah dikompres, itu terdapat percikan api. Itu dari busi disebut usaha. Nah, setelah percikan api itu mengenai kompresan dari bahan bakar dan udara, itu piston langsung ke bawah turun ke bawah. Dia akan menggerakkan komponen-komponen di dalam situ. Jadi, nah itu selesai pembakaran itu ada jadi ledakan. Itu yang menurunkan piston. Kemudian piston naik lagi ke atas. Nah, saat piston naik ke atas itu dia membuang udara sisa pembakaran seperti asap ke knalpot. Nah, kalau dalam solar tuh sama sebenarnya strukturnya, cuman yang masuk itu dengan udara. Jadi bahan bakar tidak masuk melalui lubang input. Udara masuk, piston turun. Saat piston naik, itu terkompres. Itu cuma udara yang terkompres. Terkompres itu bisa mencapai 500 derajat Celcius. Dari 500 derajat Celcius itu disemprotkan solar. Nah, saat solar disemprotkan jadi pembakaran atau ledakan. Ledakan itulah yang menggerakkan piston ke bawah dan terjadi kerja piston. Kemudian saat piston ke atas itu akan membuang sisa-sisa pembakaran. Di sini ada bots pump. Nah, apa sih bots pump itu? Bots pump itu komponen dari pompa bahan bakar yang dibuat oleh Bosch, sebuah perusahaan terkenal di bidang teknologi otomotif. Pompa ini berfungsi sebagai pengalir bahan bakar dari tangki menuju sistem injeksi, mesin, dan tekanan tinggi, memastikan pembakaran bahan bakar yang efisien dan optimal. Nah, jadi bots pump ini fungsinya sebagai pompa yang mengambil bahan bakar dari tangki menuju ke sistem injeksi. Ya, ini yang mengambil bahan bakar solar itu namanya bots pump. Nah, langkah kerja bots pump ya, itu satu, penghisapan bahan bakar. Pompa bots menghisap bahan bakar dari tangki melalui saringan filter bahan bakar untuk mencegah kotoran masuk ke dalam sistem. Jadi dia mengambil bahan bakar dari tangki itu menuju ke filter dulu untuk menghindari kotoran-kotoran masuk ke dalam injeksi. Kemudian peningkatan tekanan bahan bakar menggunakan mekanisme camshaft untuk memanfaatkan bahan bakar. Proses ini menghasilkan tekanan bahan bakar yang sangat tinggi mencapai 2700 bar. Jadi dari proses pemampatan itu menghasilkan tekanan yang tinggi, itu mencapai 2700 bar. Kemudian injeksi ke rail tekanan tinggi. Nah, setelah bahan bakar dipampatkan atau diberi tekanan itu, bahan bakar dialihkan ke rail injektor bahan bakar yang berhubung dengan injektor bahan bakar. Jadi setelah dipampatkan itu, dia dialihkan ke rail. Rail itu yang menyalurkan bots pump itu ke injektor atau injeksi. Kemudian ada
pemantau dan pengaturan tekanan. Bot spam ini dilengkapi oleh sensor real time. Jadi di bot spam ini tidak supaya pembakaran optimal, jadi diberikan sensor supaya tepat saat pengambilan bahan bakar dari tangki menuju ke injeksi. Dan siklus berkelanjut. Jadi proses ini terus berulang dari langkah bot spam mengambil bahan bakar menuju filter, terus menuju injeksi. Ini jadi dia terus berulang. Siklus berkelanjut. Kemudian perbedaan dari pembakaran. Yang pertama itu jenis pembakarannya. Kalau yang solar itu pembakaran dengan kompresi, dan bensin itu dengan busi, percikan busi. Nah, ini perlu ditekankan, kompresi itu dia mengompres. Kalau di solar itu hanya mengompres udara dikompres ke atas, atau ya dikompres bahasanya, itu menghasilkan suhu yang tinggi, bisa mencapai 500 derajat Celcius. Nah, dari suhu tinggi itu kemudian bahan bakar disemprotkan, akhirnya terjadi pembakaran atau ledakan. Nah, kalau bensin dia hanya dikompres tapi tidak menghasilkan suhu yang tinggi. Beda dengan solar. Kalau solar tinggi banget sampai 500. Kalau bensin itu nggak sampai 500. Jadi kompresi bareng, jadi bensin dan udara dikompres bersamaan. Kemudian dari kompresan itu diberi percikan api dari busi. Jadi busi itulah yang memberi pembakaran. Kalau soalnya tadi dari kompresi, dari suhu yang tinggi. Kalau ini dari businya. Kemudian cara injeksi bahan bakar. Injeksi langsung ke ruang bakar setelah udara dikompresi. Dari solar, campuran udara dan bensin dikompresi bersama lalu nyalakan oleh busi. Ya, kayak yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian ada tekanan kompresi. Kalau di solar tuh 14:1 hingga 25:1. Itu tinggi. Kalau di bensin 8:1 hingga 12:1. Itu rendah. Nah, kemudian ada sumber api. Kalau di solar tidak menggunakan busi, hanya menggunakan kompresi yang tinggi. Nah, kalau di bensin itu menggunakan busi dan campuran udara dan bensin. Efisiensi bahan bakar. Kalau yang solar itu lebih hemat, kalau yang bensin itu lebih boros. Itu termasuk keunggulan dari solar ya. Makanya solar juga itu banyak digunakan di mesin berat, dia lebih hemat, lebih kuat. Penggunaan umum, kendaraan berat, industri dan jarak jauh untuk solar, kendaraan ringan, dan untuk sehari-hari itu bensin. Kenapa sih solar itu sering digunakan pada kendaraan-kendaraan berat atau industri? Karena di solar itu mesin bakar diesel itu atau menggunakan solar itu lebih kuat atau lebih kokoh. Dia dengan dia dapat digunakan di komponen-komponen yang berat. Nah, kalau bensin itu sebaliknya, komponen-komponen lebih ringan, dia nggak bisa digunakan ke alat-alat berat, dan torsinya itu lebih rendah untuk bensin, jadi kecepatannya lebih rendah, beda dengan solar. Dan di solar itu lebih irit, itu yang buat dia sering digunakan untuk mesin industri atau truk, bis yang memang jauh-jauh dia jaraknya. Dan emisi dari emisi solar lebih banyak NOx dan partikel. Kalau bensin itu lebih banyak CO2 tapi lebih sedikit NOx-nya. Nah, ini jeleknya solar, dia lebih banyak NOx, itu yang membuat pencemaran udara. Itu kelemahan solar juga. Kemudian torsi dan akselerasi. Nah, ini tadi yang saya katakan, torsinya itu lebih besar. Jadi kerjanya itu lebih besar, dia lebih cepat. Dan akselerasinya lambat. Nah, kalau bensin ini akselerasinya lebih halus, torsinya lebih kecil. Kemudian perawatan. Kalau dalam solar itu umumnya lebih mahal. Kalau bensin lebih murah. Kenapa sih diesel itu lebih mahal? Karena dia menggunakan bahan yang tebal. Itu termasuk salah satu
faktornya. Karena beda dengan bensin. Kalau bensin itu cenderung lebih tipis bahan mesinnya itu. Kenapa sih diesel itu menggunakan bahan yang tebal? Nah itu karena tadi kompresi yang tinggi menghasilkan suhu yang tinggi. Kalau dia menggunakan bahan yang tipis, otomatis rusak. Jadi dia perlu bahan yang tebal. Nah itu yang buat harganya cenderung lebih mahal. Kemudian suara dan getaran. Kalau yang diesel itu lebih berisik, kalau yang bensin lebih senyap. Ini kayak akselerasinya lebih halus nih kan. Dia sedikit suaranya tuh kalau yang bensin. Dan harga dan bahan bakar. Nah ini termasuk kelebihan dari diesel. Bahan bakar itu lebih murah daripada bensin. Diesel itu solar tuh hanya sekitar 6.000. Kalau bensin itu bisa 12.000. Itu mahal. Itu kelebihan dari diesel. Durasi mesin lebih tahan lama dan kuat beban berat. Itu diesel. Kalau bensin itu durasinya pengguna lebih pendek dibandingkan diesel. Nah ini kelebihan dari diesel juga nih, lebih tahan lama dia, walaupun dia itu mahal perawatannya, tapi dia tuh nggak rawan untuk rusak. Jadi penggunaan dan dapat digunakan dalam beban berat. Kalau bensin ini nggak bisa beban berat, tapi nggak berat diesel karena dia nggak sekuat diesel. Dari nariknya perjalanannya itu nggak sekuat diesel. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada awal saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Saputra dengan NPM 2314071041 dari TB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem kelistrikan motor bakar. Untuk komponen dalam motor bakar, yang pertama itu ada kiprok atau regulator rectifier, berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC atau mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Kemudian ada coil pengapian. Arus AC dari spool menjadi DC searah dan menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke aki. Fungsinya coil pengapian itu untuk menstabilkan arus dari spool yang awalnya itu merupakan arus AC. Selanjutnya ada aki. Aki ini berfungsi sebagai penyimpan energi listrik sebagai komponen utama pada motor bakar, yaitu untuk kelistrikan dan lain sebagainya. Kemudian ada spool. Spool ini menghasilkan energi AC atau arus bolak-balik. Coil pengapian. Coil pengapian ini berfungsi menghasilkan tegangan tinggi untuk pembakaran campuran udara. Jadi coil pengapian ini yang nantinya mengubah arus yang awalnya 12 volt menjadi 10.000 volt. Kemudian ada busi. Busi ini untuk mencampurkan untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Busi ini memberi percikan untuk pembakaran nanti. Ini ada starter. Starter ini berfungsi untuk memutar mesin saat akan dinyalakan atau untuk menyalakan mesin. Nah, selain starter ini ada engkol, itu untuk mengganti starter bila mana starter itu tidak bisa digunakan. Kemudian ada sensor. Sensor yang digunakan pada kelistrikan ini ada sensor ECU untuk mengatur kinerja mesin. Jadi sensor ECU ini untuk mengatur timing terjadinya pembakaran pada mesin. ECU namanya sensornya. Nah, ini ECU. Otak dari sistem kelistrikan mesin menerima sinyal dari berbagai sensor, memproses data dan mengirim sinyal kontrol ke aktuator seperti injektor, bahan bakar, katup gas buang dan lainnya. Nah, ini ECU, fungsinya ECU ya. Ada saklar, relay dan fuse.
mengontrol aliran listrik, melindungi komponen dari kerusakan akibat arus pendek, dan menghubungkan berbagai komponen kelistrikan. Saklar itu fungsinya kita tahu lah, itu dia untuk eh, menghidupkan atau mematikan listrik. Jadi dia untuk mengatur arus listrik. Di sini ada sistem pengapian. Di sini saya mengambil sistem pengapian pada motor bakar DC. Yang pertama itu ada spool magnet, itu yang lingkaran, ada magnet-magnetnya, besinya segala macam. Kemudian ada kiprok. Kiprok itu yang kotak ini, itu menghasilkan arus DC nantinya. Kemudian ada aki. Aki ini yang ada tulisan 12 volt. Ada CDI. Kemudian ada busi dan coil. Ini coil. Nah, pertama itu kita bahas dulu ini spool. Spool ini menghasilkan energi AC. Dari mana AC itu terjadi? Itu saat piston itu mulai bekerja. Saat piston bekerja, itu akan menghasilkan tegangan AC. Dari arus AC, itu akan menuju ke kiprok. Nah, dari kiprok ini akan diubah menjadi DC atau arus arah. Untuk kabel yang warna biru ini hasilnya warna putih. Nah, untuk yang warna kuning ini untuk penerangan. Yang warna biru itu untuk mengirim sinyal atau pusar ke coil. Untuk kabel merah ini dari kiprok itu langsung ke aki. Dari aki itu ke saklar on off-nya, kemudian ke CDI. Mengirim sinyal ke CDI. Itu sebesar 12,6 volt atau lebih dari 12 volt. Nah, untuk kabel biru ini dia mengirim sinyal langsung dari pulser. Ini pulsernya. Dia mengirim sinyal langsung dari pulser. Nah, jika pulser ini tidak menjumpai relektor itu ini, yang merah ini di pulser ini. Nah, dia tidak menjumpai titik di atas ini, pulser yang atas ini. Dia itu akan terjadi arus negatif. Nah, namun jika itu pulser bertemu dengan titik ini, dia akan jadi arus positif. Nah, dari arus positif ini, negatif positif ini, dia masuk ke control timing atau trigger circuit. Ini mengaktifkan transistor dan komponen yang ada di dalamnya. Jadi di dalam CDI ini terdapat transistor, kapasitor, dan lain sebagainya. Nah, yang kita amati sekarang ini motor bakar 4 tak. Itu terjadi langsung dua langkah kerja. Itu ada 4 langkah kerja, tapi saat piston itu naik itu langsung 2 langkah kerja, turun 2 langkah kerja, jadi langsung. Nah, saat langkah kedua itu akan mengaktifkan kapasitor. Kapasitor ini akan menghasilkan tegangan, yaitu menaikkan tegangan yaitu 10.000 volt, dan akan dikirim ke coil. Nah, dari coil ini akan mengatur percikan busi. Oke, selanjutnya sistem pendinginan dalam motor bakar 4 tak, tetap 4 tak yang kita gunakan di sini. Yang pertama itu ada radiator. Yang kedua ada pompa air. Yang ketiga ada termostat. Yang keempat ada water jacket. Yang kelima selang-selang pendingin, tutup radiator, kipas pendingin. Sama ada radiator.
Komponen dalam sistem pendinginan tuh terdapat pertama radiator, yang kedua itu ada pompa air, yang ketiga ada termostat, kemudian yang keempat itu water jacket, yang kelima selang-selang pendingin, yang keenam tutup radiator dan kipas pendingin. Yang pertama itu radiator. Radiator itu komponen pembentuk kisi-kisi yang terbuat dari logam. Jadi radiator terbuat dari logam, fungsinya untuk mendinginkan cairan pendingin. Ada pompa air untuk memompa cairan pendingin dari mesin ke radiator. Jadi untuk memutarkan. Kemudian termostat, termostat ini seperti keran. Jika dia dibuka, air dari sistem pendingin di mesin itu masuk ke radiator, kemudian diputarkan lagi ke mesin. Itu fungsinya termostat. Kemudian ada water jacket. Jacket ini saluran di dalam blok mesin yang dilalui oleh cairan pendingin. Jadi water jacket ini ada salurannya. Ada selang-selang pendingin. Selang-selang pendingin ini untuk menghubungkan antara radiator dan mesin. Tutup radiator, kipas pendingin. Ini untuk mendinginkan air radiator. Nah, kelebihannya yaitu mencegah overheating atau kepanasan terlalu panas, panas yang berlebih. Itu meningkatkan efisiensi. Pembakaran optimal, suhu mesin yang stabil memungkinkan proses pembakaran berlangsung lebih efisien, sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. Kemudian ada usia pakai mesin lebih panjang. Nah, ini perlu ditekankan lagi untuk sistem pendinginan ini memperpanjang umur mesin. Jadi bukannya mesin itu tidak bisa rusak, tetap bisa rusak, cuman dia memperpanjang umur mesin karena mesin itu tidak terjadi overheating. Nah, dari yang pertama nih, overheating, terlalu panas yang berlebih pada mesin. Kemudian kenyamanan pengendara, karena mesin itu baik, otomatis pengendara itu akan lebih nyaman dalam penggunaan motor bakar tersebut. Nah, ini ada sistem dalam pendinginan motor bakar patak. Ini adalah mesin, kemudian kipas, itu ada termostat. Nah, ini termostat. Ini termostat, ini ada kerannya. Kemudian ada selang. Nah, ini radiator. Ini water jacket nih. Ini water jacket namanya, atau reservoir tank. Nah, jadi pertama itu air ini kita gunakan yang sistem pendingin air ya. Di dalam mesin ini sudah terdapat air. Nah, fungsi airnya apa? Ini untuk menjaga suhu mesin di dalam mesin. Nah, saat termostat tertutup itu dia hanya bersirkulasi di mesin. Kapan termostat terbuka? Termostat itu terbuka ketika suhu mesin mencapai 90 derajat Celcius atau di atasnya. Itu termostat akan otomatis terbuka. Nah, saat termostat terbuka, itu air dari mesin masuk ke radiator melalui selang radiator. Masuk ke radiator dan kembali lagi ke mesin. Jadi dia siklusnya berulang. Dari mesin ke radiator, balik ke mesin, ke radiator, terus berulang. Itu sampai mesin itu mati. Kemudian saat tekanan mesin itu mencapai 0,9 kg per cm persegi, katup pada radiator itu akan terbuka. Nah, di sini nih, ini akan terbuka. Kemudian cairan ini akan masuk ke reservoir tank. Dari reservoir tank ini akan didinginkan oleh kipas pendingin. Nah, saat suhu sudah mulai turun, tekanan sudah mulai turun, nah, cairan dari reservoir tank ini masuk lagi ke radiator. Begitulah sebaliknya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sini saya juga masih belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra dengan NPM 2314071041 dari TB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem transmisi dan pelumas pada motor bakar patak. Sistem transmisi. Apa sih sistem transmisi itu? Komponen penting dalam kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Sistem ini bertindak sebagai perantara yang mengubah kecepatan dan tenaga putar mesin agar sesuai dengan kebutuhan saat berkendara. Sistem transmisi ini bisa kita sebut sebagai kopling. Di sini saya ngambil yang sistem kopling, bukan yang matic ya. Jadi bisa kita bayangkan tuh sistem transmisi ini kayak pada roda, pada sini sepeda gunung itu. Dia kan ada sistem giginya. Kalau yang gearnya itu kecil, itu dia semakin kebut. Yang besar itu kan dia gigi satu, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kebut. Nah, itu sistem transmisi. Fungsinya itu untuk mengubah torsi dan mengubah kecepatan. Yang pertama tuh untuk mengubah torsi. Gaya putaran yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan. Sistem transmisi dapat meningkatkan torsi pada putaran rendah, sehingga kendaraan lebih bertenaga saat menanjak atau membawa beban berat. Nah, ya ini kan sistem transmisi ini kayak gigi, kopling segala macam kan. Jadi kalau kita pada melakukan tanjakan jalan yang menanjak itu, kita masukkan gigi satu itu untuk meningkatkan kecepatan torsi supaya kendaraan itu kuat. Fungsi yang kedua itu mengubah kecepatan. Sama kayak halnya tadi, kayak tanjakan. Habis itu yang mengubah kecepatan ini kayak seperti lurus. Gigi satu kita kecepatan berapa kilometer sampai kilometer ke berapa, gigi dua berapa kilometer sampai kilometer berapa, dan itu terus meningkat sampai gigi 5 itu terus meningkat. Jadi fungsi transmisi ini untuk mengubah kecepatan juga. Jadi komponen transmisi. Yang pertama adalah kopling, transmisi, poros propel, dan diferensial. Kopling ini untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi. Transmisi ini mengandung serangkaian gigi dengan ukuran berbeda yang kemungkinan perubahan rasio gigi. Nah, ini transmisi tadi itu yang kata saya, dia bentuknya seperti gerigi, yaitu gigi. Jadi dari yang kecil, besar, 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 sampai yang paling besar. Nah, semakin besar gear itu semakin kecil giginya. Gimana ya, kayak gigi satu tuh dia yang paling besar, otomatis kan dia tuh napasnya pendek. Jadi semakin kecil tuh semakin enteng dia napasnya, semakin kebut. Ini ada poros propeller, itu mentransmisikan tenaga dari transmisi ke diferensial. Nah, diferensial ini membagi tenaga ke roda belakang dan memungkinkan roda berputar dengan kecepatan berbeda saat menikung. Jenis-jenis transmisi. Ini ada transmisi manual, transmisi otomatis, dan transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission. Nah, di sini kita bahas yang transmisi manual. Cara kerja pada sistem transmisi itu ketika kita menginjak pedal gas, mesin akan berputar. Tenaga dari mesin kemudian disalurkan ke kopling, lalu ke transmisi. Di dalam transmisi terdapat berbagai macam gigi dengan ukuran berbeda, dengan penggeseran tuas porseling atau secara otomatis. Gigi yang berbeda akan berhubung sehingga perubahan rasio gigi ini akan mengubah kecepatan dan torsi yang dikirim ke roda. Jadi cara kerjanya itu saat misalnya kita naik mobil nih ya,
kita tuh menginjak gas. Kemudian kita masukkan kopling. Nah, kita masukkan kopling atau masukkan gigi dan memasukkan gigi. Nah, masukkan gigi itulah yang kita sebut sebagai transmisi. Usaha gigi satu, serp. Nah, ini kecepatan mungkin sekitar 20 km. Saat untuk kecepatan selanjutnya kita harus menaikkan gigi. Nah, otomatis ban itu juga akan berputar. Saat kita injak gas itu napasnya akan lebih panjang. Itu transmisi. Kemudian sistem pelumas. Ini materi yang kedua, sistem pelumas. Apa sih fungsi sistem pelumas itu? Untuk melumasi komponen-komponen dalam mesin yang saling bergesekan sehingga mengurangi gesekan, panas, dan keausan. Dengan kata lain tuh dia sistem pelumas itu untuk melindungi mesin agar tidak terjadi pergesekan pada mesin dan kerusakan pada mesin. Apa sih dalam sistem pelumas itu? Terdapat oli yang menjaga agar jantung mobil Anda tetap sehat. Fungsinya yang pertama yaitu mencegah keausan. Pelumas membentuk lapisan tipis di antara komponen yang bergerak sehingga mengurangi gesekan dan keausan. Mendinginkan mesin. Nah, dengan oli ini juga nih sifatnya ini dingin ya. Jadi untuk mendinginkan mesin, membersihkan mesin dan mencegah karat. Karena adanya oli itu otomatis karat berkurang karena oli kan sistem karakteristiknya kan licin. Kemudian ada komponen pelumas. Yang pertama itu ada oli mesin. Ini komponen utamanya, oli mesin. Yang kedua itu ada pompa oli, filter oli, saluran oli, bak oli. Oli mesin ini yang untuk pelumasnya. Pompa oli itu untuk menaikkan oli dari bak mesin ke mesin. Kemudian ada filter oli, ini untuk memfilter oli. Jadi kan sistem oli kan berputar ya. Nah, itu akan terus difilter. Entah itu kotoran dari pergesekan mesin atau apapun itu, nah dia akan terfilter. Jadi masuk lagi ke bak itu udah bersih. Kemudian saluran oli. Nah, saluran oli untuk menghubungkan oli ke mesin. Kemudian bak oli ini untuk tempat oli itu. Lanjut. Untuk cara kerjanya. Pompa oli menghisap oli dari bak oli. Oli yang telah terhisap kemudian disaring oleh filter oli untuk menghilangkan kotoran. Yang ketiga, oli yang bersih kemudian dialirkan melalui saluran oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumas. Setelah pelumas, komponen-komponen mesin oli akan kembali ke bak oli. Prosesnya akan terus berulang terus-menerus. Jadi yang pertama tuh oli itu dari bak oli kan. Nah, kita isi oli dari bak oli. Kemudian dia akan dihisap. Dihisap itu menggunakan pompa hisap yang tadi. Itu menuju ke filter. Dari filter ini dia akan disaring dari kotoran-kotoran segala macam. Jadi masuk ke mesin itu sudah bersih. Posisi masuk ke mesin itu sudah bersih. Kenapa posisi masuk itu harus sudah bersih? Karena kalau ada sedikit aja seperti kerikil batu atau segala macam itu akan merusak mesin. Kemudian setelah lewat mesin itu akan kembali lagi ke oli, ke bak oli. Nah, itu akan terus berulang. Untuk sistem pelumas ini dia dapat memperpanjang umur mesin. Nah, perlu diingat juga dia memperpanjang. Bukan berarti membuat mesin itu tidak bisa rusak. Jadi memperpanjang itu hanya memperpanjang umur mesinnya. Tergantung perawatan kita juga sebenarnya. Oli juga ini kalau kita misalnya jarang ganti, itu dia akan berakibat ke mungkin ini ya, tingkat kekentalan oli bukan. Kayak kotor mungkin ya dia. Kalau kita jarang ganti itu kan ada jarak gentinya. Itu sekitar. Nah, untuk jarak ganti oli itu ada sekitar 3.000 sampai 5.000 km.
Itu oli wajib diganti. Kalau nggak diganti itu berakibat fatal pada mesin. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.